Om Swastiastu. Yang terhormat dosen pembimbing utama Nilo Gede Erni Sulindawati SEAK MPD. Yang terhormat dosen pembimbing pendamping Putu Riesti Masdiantini SEMSI. Dan dosen penelaah IGD Putu Banu Astawa STMAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Integritas Pegawai, Locus of Control, Pengelolaan Keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Karangasem. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kade Ayu Devi Anyani dengan NIM 1817051160. Baik, pada presentasi kali ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu bagian pendahuluan, bagian kajian teori, dan metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan bagian latar belakang. Desa adat merupakan suatu kesatuan masyarakat sosial religius yang bersifat otonom, berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Hak ini selanjutnya disebut sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati negara seperti diatur dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Desa adat memiliki peranan penting dalam membantu kehidupan masyarakatnya. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengatakan bahwa desa adat dalam aktivitasnya sangat berpengaruh terhadap peraturan desa yang biasanya disebut dengan awik-awik atau pararaman. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang biasanya didasari dengan filosofi Trihita Karana. Setiap desa memiliki pararaman, di mana pararaman adalah aturan atau keputusan perumahan desa adat sebagai pelaksanaan awik-awik atau mengatur hal-hal baru dan atau menyelesaikan perkara adat di desa adat itu sendiri. Tugas desa adat yaitu mewujudkan kesuksesan desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian skala dan skala, serta memiliki tugas untuk mengembangkan perekonomian desa, salah satunya melalui lembaga keuangan milik desa adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga Perkreditan Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan LPD merupakan sebuah institusi bukan bank yang berada di bawah naungan desa perkraman setempat dan pengelolaannya dilaksanakan oleh desa perkraman setempat itu sendiri. Berdasarkan analisa peran LPD yang penting bagi warga, maka pengelolaan LPD wajib mampu mengembangkan dan mengelola LPD dengan baik agar tidak kalah bersaing dengan badan keuangan yang lain. LPD sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban aktivitas perekonomian yang telah berlangsung. Laporan keuangan merupakan media untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik. Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang memberikan informasi keuangan secara benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan sangat penting dimiliki oleh LPD agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait operasional LPD. Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu pengurus LPD dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa adat. Pemilihan pengurus LPD melalui musyawarah desa adat tersebut mengakibatkan sering terjadinya proses penyusunan laporan keuangan yang terhambat karena minimnya pemahaman pengurus dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan terhadap penyusunan laporan keuangan LPD. Keberhasilan manajemen dalam mengelola suatu entitas atau organisasi dapat tercermin dari laporan keuangan yang dihasilkan. Baik buruknya suatu laporan keuangan dilihat dari cara penyajian yang mengandung informasi yang jujur dan akurat serta mudah dipahami. Selain itu, informasi berkualitas juga menyajikan secara jujur tentang apa yang seharusnya disajikan, relevan, dan dapat diperbandingkan. Berdasarkan data Pansus LPD DPRD Provinsi Bali menunjukkan dari total 1.433 LPD yang ada di Bali, tidak semuanya berkembang dengan baik. Tercatat,
sebanyak 158 LPD atau 11,03% di Bali dinyatakan bangkrut atau sudah tidak beroperasi. Dari jumlah tersebut, LPD di Kabupaten Karangasem berada di posisi keempat dengan jumlah LPD bangkrut terbanyak. Nah, walaupun Kabupaten Karangasem menempati posisi keempat dengan jumlah tertinggi LPD bangkrut, namun masih ditemukannya kasus ketidaksesuaian laporan keuangan yang terjadi di beberapa LPD. Kemudian berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Wakil Ketua LPD Kabupaten Karangasem, menyatakan bahwa perkembangan LPD di Kabupaten Karangasem masih bervariasi. Salah satu hal yang mempengaruhinya yaitu dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Perkembangan LPD di Kecamatan Karangasem yang bervariasi juga dapat dilihat dari laba yang diperoleh pada setiap LPD di Kecamatan Karangasem yang dapat dilihat pada slide. Dari adanya perkembangan LPD yang bervariasi, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan bervariasi pula. Hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia pada pengurus bagian keuangan LPD yang berbeda-beda. Berdasarkan data Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa LPLPD Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa terdapat 23 lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem. Dari total tersebut, 1 LPD dinyatakan macet dan 3 lembaga perkreditan desa tidak beroperasi dikarenakan adanya permasalahan tata kelola dan manajemen yang kurang baik, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan kurang maksimal, serta tidak dapat menyelesaikan laporan keuangannya dengan baik. Padahal ketepatan waktu laporan keuangan merupakan salah satu karakter yang wajib terpenuhi oleh laporan keuangan agar sejalan bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang tidak disampaikan pada waktunya dapat menurunkan nilai informasi yang terkandung dalam laporan, pendanaan, dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan lembaga perkreditan desa. Selain itu, terdapat beberapa kasus mengenai permasalahan laporan keuangan LPD seperti yang terjadi di LPD Desa Adat Temege, Kecamatan Karangasem, di mana pengurus LPD menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2015, di mana mereka mengelabui pihak Desa Adat Temege dengan memanipulasi laporan keuangan atau bagian laporan laba rugi, di mana berdasarkan berbagai fenomena yang terjadi ini, hal ini mencerminkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh beberapa LPD di Kecamatan Karangasem masih belum maksimal. Sehingga para pengurus maupun pengguna informasi tidak dapat mengambil keputusan dengan baik dalam suatu situasi. Dengan adanya kondisi tersebut, maka diperlukan suatu penelitian dalam menghadapinya sehingga nantinya dapat diketahui hal apa saja yang berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan LPD dengan melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan tadi dan adanya ketidakkonsistenan terhadap penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh integritas pegawai, locus of control, pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masih terdapat LPD di Kecamatan Karangasem yang belum mampu membuat laporan keuangan dengan maksimal akibat adanya permasalahan tata kelola dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, kualitas laporan keuangan LPD yang bervariasi dilihat dari perkembangan LPD di Kecamatan Karangasem dan permasalahan laporan keuangan pada LPD di Kecamatan Karangasem. Yang ketiga, permasalahan laporan keuangan maupun penyusunannya dapat disebabkan oleh kurangnya integritas yang dimiliki oleh pegawai, locus of control, pengelolaan keuangan yang kurang baik, dan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang maksimal. Kemudian, berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah yang diteliti dengan menggunakan 5 variabel yaitu integritas pegawai, locus of control, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh integritas pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem? Bagaimana pengaruh locus of control terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem?
Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh integritas pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh locus of control terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem. Terakhir, manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun sebagai acuan dalam melakukan penelitian sejenis. Kemudian manfaat praktis yaitu yang pertama bagi mahasiswa. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi kepada akademis atau mahasiswa mengenai pengaruh integritas pegawai, locus of control pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karangasem. Kemudian bagi LPD, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi jajaran pengurus LPD se-Kecamatan Karangasem dalam upaya mewujudkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian sejenis atau bahan bacaan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bagian kajian teori, di mana pada penelitian ini menggunakan dua grand teori, yaitu teori keagenan dan teori atribusi. Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Prinsip utama teori ini berupa hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang dengan pihak lain yang menerima wewenang dalam bentuk kontrak hubungan kerjasama. Teori ini menganggap tata kelola perusahaan, terutama pada pelaporan keuangan, sebagai alat pemantau untuk meminimalisir masalah dari hubungan antar kepala dan badan perusahaan. Yang kedua, teori atribusi, di mana teori ini dicetuskan pertama kali oleh Fritz Heider pada tahun 1958, seorang psikolog bangsa Jerman. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan suatu penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Kemudian sekundari teori pada penelitian ini terdiri dari kualitas laporan keuangan, integritas pegawai, locus of control, dan pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lesticia tahun 2022 menyatakan bahwa pemanfaatan akuntansi, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LPD sekota Denpasar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lestari tahun 2022 menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan LPD se-Kecamatan Penebel. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Febriantari tahun 2021 menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keempat, penelitian yang dilakukan Enzelin tahun 2021 menyatakan bahwa variabel integritas berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Diantari tahun 2020 menyatakan bahwa variabel locus of control pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Devitri tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Yang ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Karuniawan tahun 2017 menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dan locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang terakhir, penelitian dilakukan oleh Perwati 2016 menyatakan bahwa variabel locus of control berpengaruh terhadap timbulnya tindakan disfungsional prematur sign-off
Variabel locus of control tidak berpengaruh terhadap timbulnya perilaku disfungsional under porting of time, dan variabel locus of control tidak berpengaruh terhadap meningkat atau menurunnya kualitas audit. Kemudian, kerangka berpikir dapat dilihat pada slide, yaitu variabel X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel Y. Dari kerangka berpikir tersebut, adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu H1, integritas pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkaitan desa. H2, locus of control berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa. H3, pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa. Dan H4, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa. Selanjutnya, metode penelitian bagian tempat dan waktu penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan di 23 LPD di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Adapun jangka waktu yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu dari bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif dengan sumber data primer. Selanjutnya, pada rancangan penelitian. Pada bagian ini, peneliti juga membuat rancangan penelitian. Dari judul tersebut dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan, kemudian dibuatkan rumusan masalah, menentukan populasi dan sampel, melakukan penyebaran kuesioner yang kemudian melakukan pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selanjutnya mendapatkan hasil dan dibuatkan pembahasan, dan terakhir ditarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ketua dan pengurus lembaga perkaitan desa bagian keuangan di Kecamatan Karangasem, di mana jumlah LPD di Kecamatan Karangasem sebanyak 23 LPD dengan total ketua dan pengurus bagian keuangan sebanyak 69 orang. Dalam menentukan sampel, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh. Menurut Sugiono 2018, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh ketua dan pengurus keuangan pada lembaga perkaitan desa di Kecamatan Karangasem. Jumlah LPD di Kecamatan Karangasem sebanyak 23 LPD dengan jumlah ketua dan pengurus LPD bagian keuangan sebanyak 69 orang. Responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketua dan seluruh pengurus lembaga perkaitan desa bagian keuangan. Kemudian selanjutnya, metode dan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner yang disebar ke setiap LPD menggunakan skala pengukuran skala Likert dengan 5 poin. Adapun pada penelitian ini menggunakan 5 instrumen penelitian yaitu integritas pegawai, locus of control, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan pada lembaga perkaitan desa di Kecamatan Karangasem. Dengan berbagai indikator instrumen penelitian yaitu sebagai berikut. Variabel kualitas laporan keuangan di mana indikator pengukurannya terdiri dari dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Variabel integritas pegawai, indikator pengukurannya terdiri dari jujur, amanah, komitmen, konsisten, dan kesetiaan. Variabel locus of control, indikator pengukurannya terdiri dari external locus of control dan internal locus of control. Variabel pengelolaan keuangan, indikator pengukurannya terdiri dari akurat, sikap, dan evaluasi. Dan variabel pemanfaatan teknologi informasi, indikator pengukurannya terdiri dari intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau software yang digunakan. Dan yang terakhir, bagian teknik analisis data, yang mana peneliti menggunakan 3 teknik analisis data yaitu sebagai berikut. Uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedasitas. Serta uji hipotesis terdiri dari regresi linear berganda, koefisien determinasi atau uji R-square, dan pengujian secara parsial atau uji T. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada ujian seminar proposal kali ini.
Atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.